surah ini. Dan saya rasa mungkin ada sebagian jamaah sudah hafal atau sebagian dari surah ini hafal beberapa ayat. Tapi kapan mulai surah ini berkesan di hati saya? Ketika saya menurusi tunanetra. Semakin dekat dengan tunanetra, semakin terasa begitu luar biasa indahnya surah ini, memberikan teguran kepada saya dan kepada kita semua. Surat Abasa di juz 30. Surat Abasa ini diawali dengan cerita tunanetra, dan Allah khusus menurunkan surah ini menjadi teguran kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad di saat yang sama ketika seorang tunanetra datang bernama Abdullah ibni Ummi Maktum, datang mengharapkan petunjuk, mengharapkan hidayah, mengharapkan diterima imannya dan Islamnya, dan ingin mengucapkan kalimat syahadat di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat yang sama Rasulullah sedang sibuk mendakwahi pimpinan-pimpinan Quraisy. Wajar kalau kita sedang duduk, ada orang yang di samping kita orang miskin, orang susah, tapi di sisi lain di sebelah kita ada juga orang pejabat dan kaya. Perhatian kita kemana? Ana butuh apa sama yang miskin? Sama-sama miskin, buat apa kita sama-sama bantu selain doa? Otomatis fikiran kita larinya barangkali dapat hal-hal yang baik, bisa bantu dakwah, bisa bantu perhatian, bisa bantu segala. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam memiliki perhatian kepada pimpinan Quraisy, karena Rasul yakin kalau pimpinan Quraisy ini masuk Islam, itu sangat pengaruh di Makkah. Ini ketua-ketua, kepala-kepala Quraisy, Abu Jahal, Abu Umayyah dan yang lain-lain. Kalau ini mereka masuk Islam, luar biasa. Jadi power dan manfaat masuknya mereka Islam jauh lebih besar daripada seorang tunanetra yang tadi yang ada di samping Rasulullah SAW. Makanya orang tunanetra ini datang kepada Rasul. Rasul bukan menolak, Rasul tidak mau memberi perhatian, bukan. Rasul ingin memberi perhatian, tapi di saat yang sama Rasul sedang sibuk untuk menghadap pimpinan Quraisy. Mudah-mudahan mereka berkenan menerima Islam. Allah turunkan surat Abasa menjadi teguran untuk Nabi Muhammad. Kalau Rasul, namanya Rasul, manusia yang termulia, Nabi yang termulia, yang paling dicintai Allah, Nabi yang terakhir, yang paling disayangi Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi yang terakhir datang, tapi Nabi yang pertama yang akan masuk surga. Semua Nabi tidak bisa masuk surga kecuali Nabi Muhammad dulu, karena Nabi Muhammad yang diizinkan tutup pintu surga, dan petugas yang menjaga pintu surga membuka, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dapat teguran. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan, dan ini surat Abasa menjadi peringatan buat kita semua. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Bisa saja orang tunanetra ini masuk Islam, dia lebih mulia dan lebih bersih untuk bermanfaat buat umat Islam daripada pimpinan Quraisy. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Ini tunanetra bisa jadi ketika dinasihatin
manfaatnya banyak nasihat buat dia dibanding pimpinan Quraisy. Aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Amma man istaghna, yang berbaling, yang tidak mau terima, yang menolak. Amma man istaghna, Allah sudah gambarkan mereka yang tidak mau memberi perhatianmu, tapi kamu berupaya mengejar mereka, memberi perhatian mereka, mendekati mereka, tapi mereka tidak menghargai perjuanganmu. Ini lebih fantas perhatian kepada tunanetra. Wa amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka. Kalau mereka tidak mau hidayah dari Allah, biarkan saja mereka. Walaupun mereka pimpinan Quraisy, walaupun mereka orang-orang terhormat, walaupun mereka orang-orang yang berjabat tinggi, biarkan kalau mereka tidak ingin mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Tapi tunanetra ini datang dengan penuh hati, dengan ikhlas, ingin mendapatkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan indahnya dan manisnya iman. Wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Tapi engkau Nabi Muhammad masih ninggalin dia dan sibuk mengurusi pimpinan Quraisy. Begitu luar biasa surah ini berkesan. Saya mendalami dan menhayati, kalau Nabi Muhammad punya kesibukan yang sangat penting juga dalam dakwah. Rasul tidak sibuk dunia, tidak sibuk urusan keluarga, justru sibuk dakwah, sibuk terhadap pimpinan Quraisy yang sangat pengaruh kalau mereka masuk Islam. Tapi Allah memberikan teguran karena tidak memperhatikan tunanetra. Kalau Nabi Muhammad yang mulia dapat teguran, kira-kira Bapak Ibu, apa kesibukan kita untuk tidak memperhatikan tunanetra? Sibuk apa? Dakwah? Dakwah sibuk. Rasul aja punya kesibukan yang mulia, bukan kesibukan yang sederhana. Mulia juga kesibukannya adalah ingin pimpinan Quraisy masuk Islam. Bukan berarti Rasul merendahkan tunanetra, tapi Rasulullah SAW masih mendahulukan pimpinan Quraisy. Begitu luar biasa. Makanya ayat ini, bahkan ketika saya salat sunnah, saya suka baca surat Abasa. Di setiap salat sunnah qabliyah ba'diyah saya suka baca. Mengapa saya suka baca? Supaya ingin kesadaran diri saya tidak berubah, untuk sepenuhnya mensyukuri nikmat pandangan mata yang Allah berikan. Dan bagi saudara kita tunanetra yang memiliki kekurangan, tapi saya rasa mereka bukan memiliki kekurangan, tapi justru itulah kesempurnaan. Allah menjaga pandangan mereka supaya mereka tidak melihat dosa dan maksiat. Tapi subhanallah, kelebihan di sisi lain adalah mereka mampu menghafal Al-Quran menggunakan telinga. Makanya alhamdulillah, wakaf Quran Braille ini untuk tunanetra itu sangat terlihat manfaatnya. Apalagi kita tambah lagi disertai dengan mencetak yang baru, Quran disertai hadis sehari-hari yang mereka bisa gunakan dan bisa amalkan. Saya kenal dari mereka yang awalnya sebelum terima Quran ini, kata mereka, saya jarang baca Quran, apalagi mau dengar, bahkan buta baca, tidak pernah bisa baca. Tapi alhamdulillah, saking senangnya mereka menerima Quran ini, mereka justru menjadi semangat untuk menjadi ahlul Quran. Dan kita insyaAllah tidak akan kurangi semangat kita untuk terlibat mendapatkan pahala wakaf ini. Semoga menjadi amal jariyah, sedekah jariyah sepanjang hidup kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian, pesan yang terakhir,